Pixart PAW3311 nampaknya akan menjadi tren baru untuk mouse gaming wireless lokal under 500.000 di tahun 2024 ini. Kemarin baru aja rilis Vortex Series Oni R1 dengan harga yang cukup fantastis ya, cuma 300 ribuan aja udah bisa dapat sensor PAW3311 yang mana udah kompetitif gaming ready. Dan sekarang giliran Press Play yang ikutan main di segmen ini. Di sini gue baru aja kedatangan mouse gaming wireless terbaru dari Press Play, yaitu Press Play Nova Pro yang kelihatannya bakal jadi seri flagshipnya dari lini Novanya mereka. Harganya murah, build quality dan desainnya itu pastinya mantep, dan sensornya bisa buat main game kompetitif. Penasaran sama mouse yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue mau bahas mouse gaming wireless terbaru dari Press Play, yaitu Press Play Nova Pro. Jadi basically si Nova Pro ini adalah seri terbaru dari lini Novanya Press Play ya, dan sekaligus kayaknya tuh bakal jadi top of the line-nya dari si lini Novanya mereka, karena dia punya spek teknis itu udah paling bagus di antara seri Nova yang lain. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan mouse-nya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, yang pertama pastinya kalian bakal dapet si unit mouse-nya, yang mana untuk dongle wireless-nya itu ada di special compartment yang ada di bagian bawah mouse-nya. Terus kalian bakal dapat juga kabel Type-C paracord, dapat grip tape, dapat user manual, dan pastinya dapat kartu garansi. Oh ya, di sini Nova Pro juga udah ada extra glass fit juga yang bisa dibeli secara paketan ya. Oke, jadi Press Play Nova Pro, sebuah mouse yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nongol. Gue bilang dia itu tiba-tiba nongol karena selama ini kan kalau Press Play itu ngeluarin mouse itu kan ya pakai V-Vian gitu, kayak Icarus V1, V2, terus ada Nova V1, V2, V3, terus kemarin baru banget rilis yang Nova V4. Dan biasanya jaraknya tuh lumayan jauh-jauh ya, dari V3 ke V4 aja tuh kemarin lumayan jauh, dan pastinya waktu Icarus V1 ke V2 juga lumayan jauh juga. Tapi belum lama si Nova V4 ini muncul, tiba-tiba sekarang udah muncul lagi yang Nova Pro ini. Yang mana secara konsep itu sebenarnya bedanya lumayan jauh ya, si Nova Pro ini sama si Nova V4. Karena si Nova Pro ini menurut gua secara gamblang itu nggak bisa disebut sebagai seri Nova sih. Karena ya selama ini menurut gua tuh seri Nova itu ya cukup buat entry level gaming aja, buat casual gaming aja. Dan mungkin sekaligus bisa juga jadi experience pertama buat orang nyobain mouse gaming wireless gitu ya. Nah, di sini si Nova Pro ini jatuhnya justru malah ke mouse gaming high performance. Karena dia punya spek itu udah cocok banget buat main game kompetitif di level tinggi. Untuk shape-nya sendiri di sini Nova Pro itu jujur agak beda ya dari mouse-mouse pada umumnya. Dia ambidextrous dengan bentukan yang lebar di bagian belakangnya. Jadi rasanya tuh bagian belakang mouse-nya bikin jari-jari kita pas ngegrip mouse-nya itu lebih nempel gitu ke si badan mouse-nya. Untuk tingginya juga di sini rasanya si Nova Pro ini landai banget ya, dan gak ada hump yang agresif sama sekali. Bener-bener kerasa subtle banget, dan menurut gue jadinya dengan shape yang sedemikian rupa, mouse ini jadinya cocok banget buat claw grip sama fingertip grip. Karena kalau misalnya dipegang, dia tuh bentuk mouse-nya lebih kayak nuntut jari-jari kita buat gerakin mouse-nya instead of nuntut kayak bagian telapak tangan kita untuk gerakin mouse-nya. Cukup unik sih untuk shape-nya, dan selama ini gue review mouse dan gue pakai mouse gaming itu belum ada rasanya ya mouse gaming yang nge-resemble si shape-nya si Nova Pro ini. Bagian bawahnya juga didesain semi-transparan gitu, jadi agak kelihatan untuk bagian internalnya ya, which is menurut gue adalah keputusan yang cukup bagus dari Press Play. Karena ya pastinya ini tuh jadi nilai plus banget ya buat segi estetika, karena jujur gue pribadi pun suka banget sama desain kayak gini. Untungnya walaupun untuk desainnya semi-transparan kayak gini, tetap aja dia build quality-nya solid banget cuy. Gue tekan-tekan tuh nggak ada suara creaking sama sekali, tapi memang secara finishing tuh dia agak kasar gitu ya, yang menurut gue mungkin bisa jadi nilai plus juga karena jadinya nggak terlalu licin kalau misalnya tangan kita itu berkeringat atau berminyak. Tapi kalaupun licin, dia pun udah sediain grip tape secara bawaan ya kan. Untuk varian warnanya dia juga ada yang warna hitam dan yang warna putih. Di sini gue minta yang warna hitam biar matching sama mouse Press Play gue yang lain. Fitnya secara bawaan pakai PTFE yang tebal dan surface areanya gede, tapi Press Play juga sediain glass fit seperti yang udah gue bilang tadi ya. Jadi bisa jadi opsi buat kalian yang nyari fit yang lebih licin dari PTFE ya kan. Untuk tombolnya dia lengkap, ada 2 side button seperti biasa. Untuk side buttonnya agak kerasa pre dan post travelnya sedikit ya, tapi nggak sampai yang terlalu parah. Di bagian bawah juga ada DPI cycle button dan switch on off buat power mouse-nya. Dan pastinya untuk tombol-tombol yang ada di mouse ini semuanya bisa diprogram lewat software. Untuk switch klik kiri dan kanan dia itu pakai Huano Blue Shell White Dot dengan lifetime 20 juta klik, dan si Blue Shell White Dot ini makin sering kelihatan di mouse-mouse 300 ribuan ya, yang bikin feel klik mouse 300 ribuan sekarang itu jadi lebih enak dari tahun kemarin sih. Untuk scroll wheel-nya cukup tactile, tapi sebenarnya kerasanya B aja. Untungnya nggak kerasa kendor ya, jadi menurut gue tuh udah cukup bagus. Cukup enak juga kalau dipakai buat jadi keybind lompat di game FPS. Untuk bobotnya juga di sini Nova Pro itu bener-bener gak main-main ya. Dia ada di 60 gram aja, yang menjadikan dia itu mouse terenteng dari Press Play. Nah, sekarang gue mau bahas nih key selling point dari mouse 300-400 ribuan zaman sekarang. Sensor yang kompetitif ready.
PicsArt PAW3311. Nova Pro ini udah pakai PAW3311 seperti yang udah gue bilang di awal video, dan seperti yang udah gue bahas juga di review Vortex Series Oni R1 gue, sensor ini udah bener-bener cocok banget dan udah bisa banget buat main game kompetitif. Secara di atas kertas memang si 3311 ini tuh inferior kalau misalnya dibandingin sama si 3370 sama si 3395. Tapi jujur secara pemakaian gue itu nggak bisa ngerasain secara signifikan gitu bedanya. Bener-bener untuk si PAW3311 ini kerasa smooth dan snappy ya buat nge-aim. Ditambah lagi untuk polling rate-nya udah 1000 Hz juga untuk si Nova Pro ini, jadi ya much better lah daripada si PMW 3325 ya. Tolonglah, PMW 325 tuh buang jauh-jauh aja lah. Minimal tuh sekarang kalau mouse 300 sampai 400 ribuan itu minimal banget udah pakai PAW 3311. Nah, untuk koneksi dari Pressplay Nova Pro ini udah dual mode wireless connection, yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C seperti biasa atau bisa juga pakai dongle. Menurut gua ini nggak masalah karena artinya dia itu nggak ngebunuh si selling point-nya si Nova V4, walaupun emang sedikit agak nyenggol si Icarus V2. Nah, sebelum gua bahas soal pemakaian pribadi gua mau bahas dulu soal harganya. Jadi untuk Pressplay Nova Pro ini bisa kalian beli dengan harga 419.000 untuk yang unit mouse aja, dan 459.000 kalau misal kalian beli paket bundling dengan glass fit-nya. Dengan catatan kalian itu belinya lewat website mereka dan bukan lewat marketplace, karena kalau misalnya lewat marketplace itu untuk unit mouse doang di 459.000, dan untuk yang paketan sama glass fit-nya itu 519.000 cuy. Jujur gua agak nggak paham kenapa mereka bikin sistem kayak gini. Mungkin aja salah satu alasannya itu untuk naikin traffic ke website mereka. Tapi nggak tahu ya, di sini gue cuma nebak-nebak doang. Oke, jadi menurut pengalaman pribadi gue pakai mouse ini selama kurang lebih seminggu ke belakang, either buat main game atau buat kerja itu simple. Mouse ini shape-nya agak niche. Buat gue yang emang preferred grip-nya itu fingertip grip, mouse ini enak. Tapi ya gitu, shape dari mouse ini tuh bisa dibilang kurang general dan agak cocok-cocokan. Untuk weight distribution-nya juga gue kerasanya agak berat ke belakang sedikit, walaupun gak gitu signifikan ya. Dan untuk bobotnya sendiri masih masuk ke sweet spot buat gue, nggak terlalu enteng dan gak berat. Mungkin kalau bisa disimpulin, experience gue pakai si Nova Pro ini itu mirip sama experience gue kalau pakai Daxa Air Mini. Di gue, mouse ini tuh cocok, tapi belum tentu cocok juga di orang lain. Jadi dengan review gue yang tadi, apakah kalian tertarik buat nyobain si Pressplay Nova Pro ini? Untuk link pembelian dari Pressplay Nova Pro ini, untuk yang website dan juga marketplace udah gue cantumin di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung aja dicek. Jadi kurang lebih gitu aja untuk review gue terhadap Pressplay Nova Pro. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan untuk beli si Pressplay Nova Pro ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been Tommy, and as always, peace out.